Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri jika kamu masih jodohnya mantan. Ya. Nah, maka ketika perpisahan itu terjadi, baik bagi orang yang pra pernikahan, artinya belum menikah di antara mereka atau gagal menikah ya, atau orang yang setelah menikah pasca pernikahan kemudian bercerai, maka akan terlihat ciri-ciri pada diri kita ini ya, jika sesungguhnya kita masih jodohnya mantan. Nah, cirinya yang pertama ya, satu, kita tidak pernah tertarik untuk mencari pengganti mantan. Semenarik apapun orang yang ditawarkan kepada kita, sama sekali kita tidak tertarik. Ya. Dan begitu juga mantan. Sampai hari ini mantan masih single, masih sendiri, juga tidak ada kabar berita apapun bahwa mantan sedang memprospek seseorang untuk mencari pengganti kita. Yang kita lihat ya, keseharian mantan di media sosial, dia lebih banyak posting fokus kepada pekerjaannya, ya, kepada hobinya, kepada keluarganya, dan seterusnya. Nah, jadi itu yang terjadi pada mantan dan kita. Jadi sama-sama tidak bisa membuka hati untuk orang lain, tidak memprospek siapapun sebagai pengganti. Yang kedua, kita merasakan hubungan kita dengan keluarga mantan masih baik-baik saja. Bahkan mungkin jadi lebih baik. Mereka jadi lebih perhatian, lebih care, lebih peduli kepada kita. Jadi yang memblokir media sosial kita cuma mantan saja. Yang mendiamkan kita cuma mantan saja. Yang memusuhi kita cuma mantan saja. Itu tidak terjadi pada keluarganya. Jadi keluarga ini adalah faktor yang sangat penting ya. Kalau kita melihat perubahan pada keluarga mantan, itu maknanya sangat banyak. Ya, bisa jadi memang mantan sudah bicara dari hati ke hati dengan mereka untuk berpisah dengan kita. Ya. Dan perubahan pada mereka menunjukkan bahwa mereka sekarang berpihak kepada mantan. Sementara kalau mereka tetap baik-baik saja dengan kita, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, itu menunjukkan bahwa posisi mereka netral. Mereka tidak memihak kepada kita ataupun kepada mantan ya. Tetapi kalau perubahan itu membuat mereka jadi lebih care, jadi lebih peduli, lebih perhatian kepada kita, itu menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada kita. Artinya mereka menginginkan mantan untuk kembali bersama kita lagi. Nah, jadi paling tidak yang kita rasakan mereka netral, ya. Kalau mereka netral, apalagi sepertinya mereka memihak kepada kita, itu menunjukkan bahwa memang peluang berjodoh kita dan mantan masih amat sangat terbuka lebar. Dan yang ketiga nih, yang paling penting sekali, kita masih mencintai mantan. Kita bisa merasakan itu. Ya. Dan kita juga bisa merasakan bahwa mantan masih mencintai kita. Dan dia pun menunjukkan seluruh tanda-tanda bahwa dia masih cinta. Misal ya, ada seseorang yang berusaha dekat dengan kita di dunia nyata. Ya, misal kita dan mantan masih bisa ketemu karena berada di lingkungan kerja yang sama. Ini contoh yang paling gampang. Ada karyawan baru yang punya penampilan menarik dan berusaha mendekati kita.
Apa yang terjadi pada mantan? Dia menunjukkan kecemburuannya. Dia menunjukkan rasa tidak sukanya kepada karyawan baru tadi, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia masih mencintai kita. Karena yang namanya cinta itu gampang saja. Kalau orang masih menunjukkan rasa cemburu dan perhatiannya, maka rasa cinta itu masih sama, masih kuat di dalam hatinya. Kalau kita masih mencintai, mantan masih mencintai, maka kita dan mantan insya Allah akan kembali bersama lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.